Sebuah kisah keluarga yang mempunyai pesugihan kuntilanak dan mempunyai pabrik kain batik. Film berkisah dari seorang wanita bernama Sam. Dia adalah seorang gadis cantik yang ditinggal ibunya meninggal dan sang ayah mempunyai istri baru. Sam yang tidak suka dengan ibu tirinya, Sam lalu memutuskan untuk cari kosa. Singkat waktu akhirnya Sam menemukan kosan yang tergolong sangat murah, apalagi ini di daerah pinggiran kota Jakarta. Setelah perjalanan yang lumayan lama, akhirnya dia menemukan alamat kosan itu, yang ternyata berada di dekat kuburan, dan ada sebuah pohon beringin tua. Namun pada saat mau masuk rumah itu tiba-tiba, ada Ibu Yanti yang menegurnya. Dia adalah pengurus kosan itu dan memberitahu tata tertib penghuni kos. Saya Bu Yanti. Dan memberitahu apa yang ada di kosan itu adalah bekas mes pabrik batik Mangkujiwo. Dan memberitahu soal lukisan cicit Panembahan Mangkujiwo, yang dibuat pada saat masih muda yang bernama Raden Ayu Mangkujiwo. Lalu Bu Yanti menanyakan Sam apakah dia suka berdoa, namun Sam tidak menjawabnya. Sam, kamu suka berdoa? Lalu, datang seorang wanita yang memperkenalkan namanya. Dia bernama Dinda. Dinda ini adalah suka mengkoleksi aksesoris gelang-gelang unik. Lalu Bu Yanti memberitahu kalau ada kamar yang sudah digembok yang sudah cukup lama, dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk kamar tersebut. Lalu pada saat di kamar yang ditinggali Sam lalu tertarik ke sebuah cermin antik. Lalu Bu Yanti memberitahu kalau cermin itu semuanya ada 4. Nggak semua kamar ada. Tiba-tiba Sam bertanya dan menanyakan kalau dari kamarnya tidak bisa melihat kuburan yang ada di depan rumah. Lalu Ibu Yanti memberitahu kalau jangan percaya kepada cerita orang-orang. Dari sini nggak bisa ngeliat pohon angker dekat kuburan. Dan Bu Yanti juga menjelaskan kalau tidak ada kuntilanak, namun Bu Yanti memberitahu kalau kuntilanak itu ketuanya samar, berarti kuntilanak itu dekat, namun jika kuntilanak ketawanya terdengar dekat justru kuntilanak itu jauh. Lalu Bu Yanti memberitahu kalau kuntilanak itu bisa dipanggil dengan langgam Jawa Lingsir Wengi. Namun itu buat orang-orang yang punya wangsit. Lalu pada saat Bu Yanti melantunkan langgam Lingsir Wengi, tiba-tiba Sam seperti terkena sihir dari langgam kuntilanak dan seperti ketakutan. Singkat waktu malam pun tiba. Pada saat Sam mau berangkat kuliah malam, Sam yang melewati kuburan itu tiba-tiba ada anak kecil yang memanggilnya. Kakak, ada yang nyari. Ternyata itu anak warga setempat. Pada saat Sam melewati pohon beringin besar, HP Sam berbunyi yang ternyata itu cowoknya yang menelpon. Lalu adegan berganti di sebuah warung pecel ayam. Sam yang menceritakan tentang mimpinya ke Agung yang akhir-akhir ini yang menghantuinya, dan juga menyangkut pohon tua yang ada di depan kosnya, yang diyakini warga ada sesosok kuntilanak. Namun Agung justru tidak begitu serius menanggapi mimpinya itu, justru malah menanyakan ke arah hubungan mereka. Lalu Sam yang kesel pun meminta pulang. Lalu pada saat Sam sudah sampai depan rumah, Agung menanyakan kenapa harus kos di tempat ini yang parkirnya saja susah. Lalu Sam menjawab kalau ini hanya sementara, juga lumayan murah. Lalu pada saat Agung akan pulang, Sam mengatakan nanti kalau melewati pohon besar itu dilarang melihatnya. Namun justru Agung yang semakin penasaran sampai dia mengambil pecahan keramik yang ada di pohon besar itu, dan membawanya pulang. Lalu pada saat Sam tertidur ada suara langgam Lingsir Wengi dan dibarengi angin berhembus. Singkat waktu, Sam yang baru bisa membayar uang kosan tiba-tiba. Bu Yanti melihat kursi yang menghadap ke sudut kamar dan memberitahu kalau itu pamali, dan bisa menjadi media untuk keluarnya kuntilanak. Malik, kenapa? Ya apa-apa. Di sisi lain terlihat Agung yang membawa pecahan keramik ke Giwang. Lalu dia memberitahu kalau keramik itu ada hubungannya dengan kuntilanak. Pada saat Agung memberitahu kalau Sam ngekos di rumah Mangkujiwo, si tante yang tahu asal-muasal rumah itu dan memberitahu kalau Mangkujiwo itu adalah penganut sekte ilmu sesat zaman dulu, dan dulu dia mempunyai pabrik batik dan sekarang hilang karena dulu masyarakat dan aparat menghabisi mereka, karena mereka tidak suka dengan penganut ilmu sesat. Tapi penganut aliran ilmu sesat zaman dulu. Lalu Giwang memberitahu sebuah gambar kalau kuntilanak itu setengah manusia setengah kuda,
dan memberitahu kalau kuntilanak itu ada banyak macamnya, ada juga yang buat pesugihan, dan memberitahu kalau kuntilanak itu tinggalnya di sebuah pohon, namun jika ia akan keluar dia bisa melalui tempat lain, seperti lemari dan benda-benda antik lainnya. Singkat cerita, Sam yang sudah telat mau berangkat kuliah, tiba-tiba dompetnya hilang, lalu dia mencarinya di tas dan di meja namun tidak ditemukan. Ternyata dompet itu jatuh di bawah kursi, namun pada saat ia mengambil dompet, tanpa sengaja ia telah membalikan kursi itu menghadap ke sudut kamar. Sesampainya di kampus terlihat Agung sedang bermain tebak-tebakan bersama teman kampusnya untuk menghibur Sam. Dan malam pun tiba, terlihat Sam yang sedang tidur di kamarnya, lalu Sam terbangun dan mendengar ada suara orang yang duduk di bangku, dan pada saat dilihat ada sosok berambut putih, yang sedang menyisir rambutnya, dan pada saat sosok tersebut menengok ke Sam ternyata itu kuntilanak. Ternyata Sam hanya mimpi, lalu Sam yang terbangun dan menyadari kalau bangku itu menghadap ke sudut kamar, ia cepat-cepat membalikannya, namun ada beberapa helai rambut yang tersangkut di kursi tersebut. Di kamar sebelah Sam, ternyata ada penghuni kos wanita, yang memasukkan laki-laki ke kamarnya, dan sedang melakukan party kecil-kecilan dengan anggur kolesom. Wanita itu adalah Mawar. Mawar yang tidak terima ditegur oleh Sam ia balik memaki Sam, dan mengacam Sam. Pada saat Sam diancam akan dihabisi tiba-tiba, Sam seperti kerasukan dan menyanyikan langgam lingsir wengi, dan tiba-tiba hidung Mawar keluar darah. Lalu Sam muntah dan keluar belatung dari mulutnya. Di sisi lain Mawar yang sudah konak diajak oleh si bewok pergi ke hotel, di sisi lain terlihat Sam yang sedang tidur tiba-tiba. Ada sesosok hantu yang keluar dari dalam cermin, yang berbadan manusia dan berkaki kuda. Di sisi lain Sam yang tiba-tiba terbangun, lalu melihat cermin yang ada di kamarnya, yang tergeser dan membetulkan cermin itu, lalu Sam melihat ada sebuah tanah di lantai, lalu Sam mengambilnya, dan di pintu juga ada bekas telapak tangan manusia, lalu Sam yang keluar dari kamar, Sam juga melihat sesosok itu yang berlari. Di sisi lain terlihat di sebuah hotel, si bewok yang masih kentang lalu ia mengambil uang Mawar yang ada di tas, untuk membeli anggur, namun pada saat Mawar akan ditinggal oleh pacarnya tiba-tiba, Mawar mendengar suara orang yang ketawa. Lalu pada saat bewok pergi tiba-tiba ada sesosok kuntilanak yang memperhatikannya, dan tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya, tiba-tiba baling-baling kipas itu jatuh dan mengenai leher Mawar akhirnya Mawar tewas dengan kepala terbalik. Pagi pun tiba terlihat Sam yang terbangun dari tidurnya, dan melihat ke sebuah cermin, tiba-tiba di leher belakang Sam, terdapat seperti luka yang menggaris. Di sisi lain Agung dan Giwang yang masih meneliti keramik yang diambil dari kuburan itu, dan membicarakan kematian Mawar yang terbilang aneh dengan kondisi kepala terbalik, yang juga ramai di perbincangan di rumah kos, dan media elektronik. Lalu Bu Yanti menelpon Ibu Ayu yang berada di luar kota dan memberitahu mengenai kematian Mawar yang misterius. Di sisi lain, terlihat Sam yang diajak masuk ke kamar Dinda, dan memperlihatkan dagangan kalungnya, justru Sam tertarik dengan cermin yang sama dengan yang ada di kamar Sam. Di sisi lain terlihat Agung dan kawan-kawannya yang sedang membahas kematian Mawar, yang sangat aneh, yang diduga mati oleh kuntilanak. Lalu kembali lagi ke Sam, yang penasaran dengan kamar yang berada di lantai 2, dia mencoba mengintipnya, dia melihat sebuah penampakan, lalu tiba-tiba dia dikagetkan oleh si Kribo, lalu si Kribo mencoba merayunya, namun karena Sam menolaknya, si Kribo memaksanya namun tiba-tiba, Sam lagi-lagi seperti kesurupan dan menyanyikan langgam lingsir wengi. Setelah Sam menyanyikan langgam lingir wengi, tiba-tiba Kribo mendadak pusinik dan keluar darah dari hidungnya. Di sisi lain di kamar Dinda keluar sesosok kuntilanak, yang keluar dari cermin itu, di tempat lain si Kribo yang seperti dikejar sesosok kuntilanak, dan berlari ketakutan menuju ruang tamu, namun wajah teman-temannya berubah menyeramkan, saat si Kribo berlari melewati kuburan tiba-tiba kakinya ditarik, dari dalam kuburan itu. Lalu Kribo pun menaiki mobilnya namun kuntilanak itu terus mengikutinya, dan naas si Kribo pun tewas kecelakaan dan mobilnya menabrak tiang listrik, dan dibarengi suara cekikikan. Pagi pun tiba, terlihat Ibu Ayu Mangkujiwo yang keluar dari dalam mobil. Setelah ia melewati pohon besar yang ada di kuburan, Ibu Ayu pun sempat berdiskusi dengan pohon tersebut. Setelah Ibu Ayu menemui Ibu Yanti, dia pun menyalahkannya karena sudah lancang menyanyikan tembang Durmo,
dan sekarang kuntilanak itu sudah jadi milik Sam. Lalu Ibu Ayu mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Sam. Lalu Sam yang mendengar percakapan temennya, Sam pun jadi merasa bersalah karena Kribo tewas gara-gara dia. Lalu pada saat Ibu Ayu menemui Sam, tiba-tiba Agung datang dan Ibu Ayu mengatakan kalau Sam tak perlu berteman dengan Agung. Lalu Agung pun pergi ke rumah temennya. Setelah Sam di rumah Giwang, Sam ditanya mengenai mimpinya. Jika setiap habis mimpi terbangun merasakan hawa dingin, berarti ada sesuatu yang datang. Lalu Sam melihat buku-buku batik sejarah Mangkujiwo. Di situ ada gambar kuntilanak dan sebuah mantra, Sing Kuat Sing Melihar. Tiba-tiba buku itu menutup dengan sendirinya, dan Sam lalu pergi. Sing kuat sing melihara. Sam yang keluar dan akan pergi ke kampus, lalu Agung pun mengejarnya namun di sini terjadi cekcok, karena Agung yang selalu menanyakan hubungannya. Namun Sam yang selalu tertekan dengan mimpi buruknya, di setiap malam menjadi naik darah, karena Agung yang selalu menanyakan kejelasan, dan tanpa sadar Sam menyanyikan langgam Lingsir Wengi. Singkat waktu Sam yang mendapatkan telepon dari mamahnya, karena Agung dari semalam belum pulang, lalu Sam yang panik mencoba menghubungi nomor Agung namun nomornya tidak aktif. Singkat waktu Sam yang berada di rumah Giwang terlihat uring-uringan karena Agung belum ditemukan. Lalu Sam yang emosi karena merasa kesalahan itu berawal dari dirinya, ia pun membanting keramik yang diambil dari kuburan waktu itu. Dan malam pun tiba, terlihat Sam yang sedang tidur tiba-tiba, Sam mendengar suara Agung merintih dan meminta tolong. Lalu ia mencoba mencari suara itu, dan ternyata suara itu berada di kamar lantai 2, pada saat Sam mengintip lubang kamar dan tiba-tiba datang Ibu Yanti yang melarang untuk membuka kamar tersebut. Sam yang mencoba memberitahu namun Bu Yanti tetap kekeh dan menyuruh Sam untuk pergi, dan menyuruh kembali ke kamarnya. Sam yang penasaran mencari info ke sana ke sini, dan dia sampai mencarinya berita di koran. Pada saat Sam mencari nama-nama Agung di koran tiba-tiba Sam curiga dan cemburu karena Dinda selalu menanyakan pacarannya itu, yang alih-alih Dinda suka sama Agung. Lalu Sam yang tidak bisa menahan emosi, Sam pun memanggil kuntilanak. Lalu tak selang berapa lama hidung Dinda mengeluarkan darah. Karena Dinda tidak tahu apa yang dinyanyikan Sam, Dinda pun hanya mengira hidung yang mengeluarkan darah itu hanya mimisan biasa. Lalu Sam yang baru sadar apa yang dilakukannya, Sam menyuruh Dinda untuk pergi. Lalu di sisi lain terlihat Sam yang pingsan di kamarnya dan keluarlah sesosok kuntilanak dari cermin itu. Lalu kembali ke Dinda yang sedang berjalan menuju kamar mandi mendengar suara orang ketawa. Lalu Dinda yang sedang mandi tiba-tiba melihat kuntilanak dan Dinda pun tewas. Lalu di kosan terlihat Sam yang sedang memikirkan Agung yang juga belum ketemu. Di sisi lain, semua anak kos mulai pada pindah karena takut menjadi korban kuntilanak selanjutnya. Dan malam pun tiba terlihat Sam yang sedang tidur di kosan sendirian. Karena ruangan begitu sepi ia mendengar suara Agung lagi. Lalu Sam yang penasaran lalu mengikuti suara itu lagi dan menuju lantai bawah. Karena pintu itu digembok Sam pun mengambil besi untuk membuka gembok dan memecah kaca tersebut. Setelah Sam berhasil membuka pintunya lalu ia menyusuri lorong kamar itu dengan menggunakan lampu taplok dan Sam mendengar suara Agung yang memanggilnya. Akhirnya Sam menemukan Agung dalam keadaan ketakutan seperti orang linglung. Pada saat Sam mau keluar sudah ada Ibu Wongso Mangkujiwo yang menghadang mereka berdua. Lalu Ibu Wongso memberitahu agar meninggalkan Agung. Dan Ibu Wongso memberitahu kalau keluarganya itu sudah puluhan tahun memelihara kuntilanak untuk pesugihan, dan mengatakan di gedung ini keluarga mereka memberikan tumbal, agar kuntilanak berada dalam pengaruh keluarga Mangkujiwo. Lalu Ibu Ayu pun memberitahu karena ia tidak bisa memberi keturunan, akhirnya tidak ada yang bisa mewarisi wangsit itu, dan memberitahu ke Sam kalau ialah yang terpilih, dan mempunyai wangsit itu. Lalu Ibu Ayu pun menawarkan jika ia siap memberitahu apa yang harus dilakukan biar kuntilanak tersebut bisa memberi kesenangan duniawi, bahkan bisa menangkis mara bahaya yang sangat besar sekalipun, yang dikirimkan oleh musuhmu. Lalu Sam yang mulai terpengaruh oleh hasutan Doro Ayu Mangkujiwo, alias Ibu Raden Ayu Wongso pun mulai mengikutinya, namun dicegah oleh Agung. Sam yang sudah terpengaruh oleh Doro Ayu pun akan mencelakai Agung namun Agung mencoba menyadarkan Sam dari pengaruh Raden Ayu, dan Sam pun pingsan, lalu terlihat Doro Ayu yang terus mengikutinya dan menghasut Sam namun Sam berhasil melawan hasutan Raden Doro Ayu Mangkujiwo. Karena Ibu Ayu merasa sakit hati, ia pun memanggil kuntilanak itu,
dan Sam mulai terhipnotis oleh nyanyian itu, lalu Sam yang sudah mempunyai wangsit itu pun ikut menyanyikannya, dan dibarengi hembusan angin. Setelah Sam selesai menyanyikan langgam itu tiba-tiba, hidung Raden Ibu Ayu mengeluarkan darah. Ibu Ayu yang sadar bahwa kuntilanak itu sudah jadi pengikut Sam, lalu Ibu Ayu memohon dan bersujud kepada Sam untuk menolongnya. Lalu Ibu Ayu menyuruh Sam untuk memecahkan semua cermin itu, agar kuntilanak itu tidak bisa keluar. Lalu Sam yang teringat cermin itu berada di kamarnya, ia pun berlari dan memecahkan cermin tersebut menggunakan gunting. Lalu ia berlari ke kamar Dinda. Setelah memecahkan kaca yang ketiga, Sam yang teringat kalau semua cermin ada 4, lalu Sam menuju kamar lantai 2. Sam yang telat memecahkan kaca di kamar lantai 2 akhirnya kuntilanak itu berhasil keluar. Laku agung yang dibawa oleh kuntilanak untuk dijadikan tumbal, dan terlihat Ibu Ayu yang sedang ketakutan dan memohon untuk hidupnya dan tiba-tiba, kuntilanak itu sudah ada di belakangnya Ibu Ayu dan membunuhnya. Lalu terlihat kuntilanak yang berjalan menghampiri Sam, dan terlihat hantu anak kecil dan mengajakannya bermain dan untuk masuk ke dalam cermin tersebut. Lalu Sam yang teringat sebuah mantra sing kuat sing melihara, dan kuntilanak itu pun pergi. Singkat waktu terlihat Agung yang menghampiri Sam dan mengajaknya untuk pindah kos, namun Sam tidak mau, dan memilih tinggal di rumah tua itu, dan film pun selesai.